Halo, perkenalkan nama saya Umi Taniswia dengan NIM 2104316208998 dari S1 Pendidikan Ekonomi. Kali ini akan mempraktekkan praktek micro teaching terintegrasi. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah masih semangat buat mempelajari kerjasama ekonomi internasional pada pagi hari ini? Semangat dong. Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa berdoa menurut keyakinan agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya saya absen dulu ini dengan kelas 11 IPS 1 ya. Ya. Oke, Yuhani, Sofi, Dufa, Rifat, Hadir. Sujud. Gak masuk. Oh, kenapa sudah masuk ini? Sakit. Oh, sakit. Sakit perut. Oh, sakit perut. Pilek. Oh, pilek. Oke, karena udah selesai di absen. Iya. Dari mana kok terlambat, Mbak? Oke. Jadi Mbak Elvi sama Mbak Kiki hadir ya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama mengetahui bentuk-bentuk kerjasama internasional, yang kedua dapat membedakan bentuk-bentuk kerjasama internasional, dan yang ketiga dapat menyebutkan contoh bentuk lembaga kerjasama internasional. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama internasional, saya ingin mengkaji ulang atau mereview sedikit pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Lupa, berarti kalian nggak belajar sama sekali ya? Oh iya. Ya, wah, oke. Minggu lalu kita udah belajar tentang pengertian kerjasama internasional. Nah, pengertian kerjasama internasional merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kedua negara ini pastinya akan mendapatkan keuntungan masing-masing, begitu ya. Jadi, setelah saya review sedikit ini, apakah kalian sudah mengingatnya? Sudah masih sedikit ingat, oke. Karena sudah ingat, kita lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Simak videonya ya. Hai, setelah kamu mengetahui tentang pengertian dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu, aku akan mengajakmu untuk melihat bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Lihat, sekarang aku sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat, tepatnya di World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia ini didirikan pada tahun 1944. Lembaga ini bertugas memberikan bantuan ekonomi untuk pembangunan negara-negara di dunia. Aku masih di Amerika. Aku sedang berada di IMF atau International Monetary Fund. IMF ini ada pada tahun 1945. Maksud didirikan lembaga ini untuk memperlancar kembali moneter internasional. Selanjutnya, aku akan ke Geneva, Swiss, tepatnya di World Trade Organization, atau kamu sering mendengarnya dengan sebutan WTO. WTO ini didirikan pada tahun 1947. WTO ini bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum, menghilangkan atau mengurangi tarif dan bea yang menghambat perdagangan antar negara, dan menyelesaikan sengketa dagang di antara anggota. Itu tujuan dari lembaga yang satu ini. World Bank, IMF, dan WTO itu termasuk ke dalam lembaga kerjasama ekonomi internasional yang didasarkan pada letak kondisian. Oke, sekarang
ini. Iya, ASEAN itu lembaga kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lembaga ini didirikan pada tahun 1967. Ada 10 negara yang bergabung, di antaranya ada negara kita, Indonesia. Kemudian ada Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Singapura. Di dalam ASEAN ini ada yang namanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kamu bisa menyebutnya dengan kawasan perdagangan bebas Asia Tenggara. Seperti namanya, PEFTA ini bertujuan untuk mengantisipasi dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia. Kalau sekarang aku sedang berada di APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. APEC ini didirikan pada tahun 1989, di mana APEC ini gabungan dari negara-negara Asia Pasifik atau Selatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Kemudian aku ke kawasan Eropa, tepatnya di lembaga FEE atau kamu biasa menyebutnya dengan masyarakat ekonomi Eropa. Ya, sama seperti ASEAN, hanya saja FEE ini di kawasan Eropa. ASEAN, AFTA, APEC, dan FEE ini bentuk kerjasama ekonomi regional. Selain kerjasama ekonomi internasional dan kerjasama ekonomi regional yang berdasarkan letak geografisnya, ada juga kerjasama ekonomi antar regional, di mana kerjasama ini dilakukan antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Misalnya nih, kerjasama antara FEE dengan ASEAN. Nah, ternyata kerjasama ekonomi internasional ini ada yang berdasarkan jumlah negara pesertanya juga loh. Kalau berdasarkan hal ini, kerjasama ekonomi internasional dibagi dua. Ada kerjasama ekonomi bilateral atau kerjasama antar dua negara. Ada juga yang multilateral atau kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara. Misalnya ASEAN tadi. Kalau berdasarkan bidang kerjasamanya, kegiatan ekonomi internasional ini dapat dibedakan menjadi 6. Apa saja ya? Nah, ASEAN tadi termasuk kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Ada juga OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Lembaga ini didirikan pada tahun 1990. Yang salah satu tujuannya Oke, setelah kita lihat kembali video kerjasama internasional ini, bisa kita pahami kalau kerjasama internasional itu ada 4. Yang pertama tadi ada kerjasama apa? Bilateral. Nah, ada yang bisa untuk menjelaskan apa itu pengertian dari kerjasama bilateral? Ayo Mbak Sabila. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Sabila. Nah, saya mau kasih tutorial untuk menghafalkan biar lebih mudah dipahami. Bilateral ini dua huruf pertama. Nah, dua huruf pertama ini adalah bi. Nah, bi ini dalam bahasa artinya dua. Jadi bilateral merupakan kerjasama antar dua negara. Jadi biar kita mudah mengingat itu ya. Yang kedua ada kerjasama apa? Multilateral. Ada yang bisa jelaskan? Lupa. Oke. Multilateral merupakan kerjasama antar banyak negara. Jadi kerjasama ini tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, gitu. Banyak negara.
Contohnya ini banyak sekali. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Zulfa? Siapa? Ayo, Rival. IMF IMF. Apa itu IMF? internasional. Internasional Benar. Jadi tadi bilateral ini bisa kita lihat dari dua huruf pertamanya. Nah, sedangkan multilateral ini bisa kita lihat dari 5 huruf pertama, yakni multi. Multi itu dalam bahasa berartikan banyak. Jadi multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Contohnya adalah IMF. Selanjutnya nomor 3 tadi ada kerjasama apa? Regional. Ada yang bisa bantu jelaskan apa itu kerjasama internasional regional? Rival. Ayo, yang bisa jawab. Kerjasama regional merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara yang berada di suatu wilayah maupun kawasan. Contohnya Asia. Ya, benar sekali. Jadi kata kuncinya adalah wilayah. Jadi regional merupakan kerjasama ekonomi internasional yang terjadi di antara beberapa negara tapi terikat oleh satu wilayah. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? ASEAN, benar Mbak Sadila. Ya, tepuk tangan. Sama seperti keduanya, ini kan B, yang ini multi. Nah, yang ini adalah region. Region ini artinya adalah wilayah. Jadi regional merupakan kerjasama antar wilayah, antar negara di wilayah tertentu. Contohnya ASEAN. Yang keempat ada antar regional. Kamu kemarin Makasih. antar regional. Nah, antar regional ini bisa kita lihat ya. Regional kan antar negara di suatu wilayah tertentu. Nah, antar regional ini merupakan antar wilayah, kerjasama antar wilayah. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, paham. Ini kita lanjut. Nah, Anggun. Ya benar ya, di sini selesai kok. Menurut kalian gambar di bawah ini masuk ke dalam kerjasama mana? Siapa yang bisa jawab maju? Nanti jelaskan kepada teman-temannya dan dapat hadiah. Ayo, benar ya. Nah, apa hadiahnya akan buka? Hadiahnya apa dulu? Rahasia dapat hadiah kok. Ayo, siapa yang mau maju? Saya. Ayo, Mbak Samira maju sini, Mbak. Maju. Iya, maju aja. Belum nih kalau sholat, gak apa-apa ya? Gak apa-apa, yang penting udah berani maju. Salam Ustaz. Sama sekali kan? Salam. Yang gambar mau yang sebagai kemana? Oh, yang ini. Ya. Menurut saya, untuk yang ASEAN itu adalah kerjasama regional. Nah, sebutkan alasannya. Karena regional tadi kan regional itu wilayah. Ya. Nah, ASEAN itu tergabung dari beberapa wilayah. Ya. Beberapa wilayah atau beberapa negara? Ya, beberapa negara. Dalam wilayah tertentu. Ya. Oke, tepuk tangan buat Mbak Syafri. Oke, yang kedua, yang mau maju lagi. Saya mau mama. Ayo, Mbak Selvi. Yang tahu. Belum tahu jawabannya. Udah dijelasin. Udah dijelasin loh. Kita maju. Ayo Mbak Anggun, jelasin. Ini loh.
Itu gambar. Ayo, Mbak aku maju ayo. Dari tadi rame aja, pasti udah tahu. Ayo. Kami itu tadi bisa itu. Oke. Apa tadi yang mau pilih? Yang mau pilih yang mana? Jadi saya ngepel. Ayo, aku lihat. Ini loh Mbak, kalau tulis masih belum saya hapus. Oh jangan ya, aku yang terkopi. Jadi, oh Mbak yang mana? Yang mana? Saya mau kedobrak yang pernah ya. Itu kan gambar tulisannya ya, International Monetary Fund. Ya. Jadi tadi apa tadi IMF singkatannya. Ya. Itu termasuk multilateral. Ya. Karena multi tadi itu banyak negara, jadi kerjasama antar banyak negara. Oke, benar. Tepuk tangan buat Mbak Anggun. Ini buat Mbak Anggun. Oke, yang terakhir siapa yang mau maju? Ayo serta. Aduh, mau keluar main. Tinggal gambar yang terakhir. Nah, Itu kerjasama teman-temannya. itu berbilateral itu. Iya. Karena kan antara negaranya Pak Jokowi sama Siapa? Pak Cina. Ya, namanya siapa? Saya lupa. Iya, tahu. Itu kalau kerjasama antar dua negara berarti. Oke, betul saya cari. Terus teman-teman buat lu nggak datang ya? Iya. Nggak usah dikasih. Oke, karena pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, saya ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk menjelaskan apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, mungkin Mbak Zulfa. Ayo, Zulfa. Pasti udah tahu. Ayo, maksudnya kan nggak apa-apa. Iya, maksudnya udah tahu teman-temannya. Iya, nggak apa-apa. Oke, Mbak Zulfa, dari tadi kita udah belajar tentang apa aja? Tadi belajar soal kerjasama internasional. Ya, terus kerjasama internasional tadi pengertiannya masih ingat? Lupa. Oke, bentuk-bentuknya saja. Ada berapa? Jadi kerjasama internasional itu ada tiga, ada kerjasama bilateral, 3 atau 4? 4 ya, bilateral, multilateral, regional sama antar regional. Oke. Bilateral tadi apa, Mbak? Pengertiannya. Bilateral kerjasama antar negara. Multilateral? Multilateral kerjasama antar negara. Regional itu kerjasama antar beberapa negara di suatu wilayah. Betul. Oke, yang terakhir? Kalau antar regional itu antar wilayah tertentu. Oke, tepuk tangan buat Mbak Zulfa. Ingat kan Iya. Oke, udah tahu kan ya, udah paham banget nih tentang bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional yang ada di dunia ini. Udah paham kan? Oke, karena kalian udah paham semua dan udah berani maju nih tadi siapa aja itu, dapat kita simpulkan kerjasama ekonomi internasional ini ada 4 bentuknya. Yang pertama bilateral, yang kata kuncinya bi, artinya 2, yakni antar 2 negara. Yang kedua multilateral, yang kata kuncinya multi, yang artinya banyak, yang berarti kerjasama antar banyak negara. Yang ketiga regional, yang kata kuncinya region, yang artinya wilayah dalam wilayah tertentu. Yang keempat ada antar regional, antar wilayah tertentu. Jadi karena sudah usai, waktunya juga sudah habis. Sebelum itu, gimana nih pembelajaran pada pagi hari ini? Apakah seru? Seru. Oke. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hambatan-hambatan dari kerjasama ekonomi internasional. Kalian mau pakai media apa nanti buat minggu depan? Mau PPT? PPT aja, oke, PPT aja. Mau main di luar? Oke, kita minggu depan main keluar, oke? Luar negeri? Ya, buka aja. Oke, saya Andi. Sekian dari
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.